Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Percaya ada sukacita sore hari ini, amin. Haleluya, mari kita mau tundukkan kepala. Kita mau masuki hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih kepada Allah kami yang hidup. Sore hari ini Tuhan, kesempatan kami untuk mencari wajah Tuhan, kesempatan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Engkau lihat isi hati jemaat-Mu Tuhan. Sungguh sore hari ini kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Kami mau mempersembahkan Tuhan, Raja di atas segala raja. Berkaryalah Tuhan, sore hari ini kami sungguh mau terima lawatan daripada-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami mencari wajah-Mu Tuhan. Berdoa buat teman-teman kami yang belum tiba Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau percepat langkah kaki mereka untuk boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Segala roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, kami usir, kami tangking di dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh-Mu saja yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh kami mau menyembah Engkau Tuhan. Tiada yang lebih indah berada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Mari katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Mari jemaat katakan, hadir di sini. Kami percaya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yes, amin. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin, amin. Mari sama-sama kita mau katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami mau hampiri tanda kasih karunia-Mu Bapa. Sebab kekuatan kami di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan,
Katakan lebih sungguh lagi. Kami rasakan Tuhan. Oh, kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami terlalu yakin Tuhan. Dari sini kemenangan terjadi di sini. Lebih sungguh lagi katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari rasakan. Ku rasakan kuasa yang Sungguh Kau tak terbatas Tuhan. terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan. Kelepasan terjadi di sini. Beri sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Mari kita bersembah. Oh, kami yakin Tuhan. Haleluya. Sembah. Kami sembah. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah. Engkau ada. Engkau nyata Tuhan. Engkau hadir di sini. Oh, kuasa-Mu tak terbatas. Haleluya. Sembah. Saya percaya tidak ada yang berdiam diri. Mari angkat suaramu sembah. Oh, kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Nyata kuasa-Mu. Oh, nyata kuasa-Mu. Haleluya. Ya rarara basik harana. Ya rarara basik harana. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ya rarara basik harana. Kami mau berkata-kata bagi-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau nyembah Engkau Raja di atas segala raja. Ya rarara basik harana. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang dapat menghalangi Tuhan pertemuan kami dengan Engkau Tuhan. Bahkan di tengah pandemi Tuhan, kuasa-Mu semakin nyata buat kami Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau teramat baik Tuhan. Sembah
haleluya, haleluya. Mari sekali lagi sembah, kami mau tinggikan nama-Mu selamanya Tuhan, selamanya. Sebab Kaulah segalanya, Engkaulah Tuhan, Allah hidupku, Engkaulah nafasku, Engkau segalanya. Kami mau rasakan hadirat Tuhan. Oh, lawat setiap kami Tuhan. Oh, pulihkan kami. Oh, satu hatiku. Oh, sampai Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Sungguh tidak dapat kami membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Allah yang ajaib. Oh, Allah kami yang hidup, Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami tuh. Oh, ini rinduku. Oh, haleluya. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah setiap kami. Engkau lihat Tuhan. Naikkan syukur-Mu. Hadirat Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Oh, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ya rada masih kana ya rada masih kana ya rada masih gini. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Engkau ada di dekat kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Mungkin di antara jemaat-Mu ada yang berbeban berat Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberikan kelegaan Tuhan. Sungguh kami rasakan kebaikan Tuhan setiap hari. Bahkan sampai detik ini kami boleh ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Di tengah dunia yang tidak menentu Tuhan, hanya satu yang pasti yaitu Allah kami. Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami mau menyembah-Mu Tuhan. Engkau lihat kerinduan hati kami Tuhan. Engkau lihat kerinduan hati kami Tuhan.
Bahkan Tuhan terlebih rindu bertemu dengan kami. Ya Rabasikararara. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Katakan, bless the Lord, my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari kita sama-sama angkat tanganmu, katakan, bless the Lord, my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari katakan sekali lagi, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Ini suara-suara yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan, hai jiwaku. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Malam hari ini kami bersorak demi nama-Mu Tuhan. Kami mau memuji meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa, amin. Nah, kasih salam dulu samping kanan kiri. Dengan sukacitaku kan menari, katakan. Dengan sorak-sorai memuji, Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan, dengan sukacitaku
saudara? Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Mari kita mau berdoa. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh kami bersuka cita setiap hari semua karena kasih-Mu. Malam hari ini Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami mau berikan persembahan, kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Biar boleh dipakai untuk perluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan, amin. Baik, kita mau siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada buat kami. Bahkan selalu ada jalan bagi setiap permasalahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Sekali lagi kita mau sama-sama bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan, ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, katakan, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Katakan, jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam,
percaya angkat tangan katakan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Selalu Kepada hambanya. jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh merasakan hadirat Tuhan pada sore hari ini ada di tempat ini. Berbicaralah Tuhan, pakai firman Tuhan yang akan kami sama-sama baca, yang akan kami sama-sama mendengar dan merenungkan ini, untuk menjadi media Tuhan, untuk berbicara kepada umat Tuhan di tempat ini. Kami tahu di saat firman Tuhan disampaikan, ada kuasa si jahat yang mau mencuri, merampas benih yang akan ditaburkan pada sore hari ini. Kami satu hati, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama boleh jatuh di tanah yang baik, Amin. sehingga dia berakar dalam kehidupan kami, dan kami dapat aktualisasikan dalam kehidupan kami dengan mengeluarkan buah-buah roh Yes. dalam hidup kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, yang percaya katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala sudah mempercayakan kepada saya untuk sharing firman Tuhan. Sebenarnya sebagai seorang gembala itu rindu untuk membawa firman. Sudah 15 minggu tidak menyampaikan firman, tapi kesempatan pertama dipercayakan kepada saya. Saya percaya tidak kebetulan. Amin. Perkenalkan, nama saya Pendeta Samuel Mauntu. Saya sudah punya istri, 3 anak saya, bukan istri ya. Saya dipercayakan mengembalakan jemaat di Dalung dan juga di Nusa Lembongan. Biasanya kalau kita sore jam 3 saya ke Nusa Lembongan. Di gereja yang saya layani, kita 3 kali ibadah. Jadi selesai jam 1, jam setengah 3, jam 3 saya harus pergi ke Sanur untuk pergi ke Nusa Lembongan. Di Nusa Lembongan belum ada gereja. Saya sudah dari 2018 di sana. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, tahun 2018, saya mengalami depresi dalam pelayanan. Karena saya berpikir, kenapa pelayanan saya yang dulu itu berhasil? Jemaat yang saya rintis pertama kali itu masih berjalan, sekarang jemaatnya sudah kira-kira 350 orang. Dan 2006 saya merintis kembali, 2018 saya merasa gagal.
Dan saya berpikir, sudahlah, saya bergabung dengan gereja besar, saya bisa melayani di sana, saya digaji di sana. Ceritanya seperti itu. Saudara, di tengah-tengah depresi itu, saya hampir mundur pelayanan, lalu tiba-tiba ada saudara saya dari Kalimantan Timur, pendeta, dia nginap di rumah saya. Saya bingung, saudara. Mau nginap di rumah saya? Mau tidur di mana dia? Kan gitu. Saudara, saya berpikir keras. Saya bilang, mungkin silakan pakai di hotel aja, Pak Pendeta. Oh tidak, saya memang dapat fasilitas di hotel, tapi saya harus nginap di rumah Pak Pendeta. Oke, terpaksa saya sulap gudang di rumah. Saya sulap, pokoknya yang penting layak lah, sudah. Akhirnya saudara, dia nginap selama 3 hari, selama acara gereja itu berlangsung, saya mengantar selama 3 hari, dan dia pulang, saudara. Ketika dia pulang, saya ngantar ke bandara, saya langsung buru-buru pergi ke kamar, di mana dia tinggal. Maksud saya untuk membersihkan kamar itu. Saudara, di saat saya masuk ke kamar itu, saya dilawat kuasa Tuhan. Saya dilawat kuasa Tuhan, tiba-tiba saya duduk bersila, saudara, saya tersungkur, saya tiba-tiba menangis, saya merasakan ada apa ini? Seperti ada lawatan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup saya. Saudara, mulai saat itu, saya mengalami yang namanya kasih mula-mula. Yang saya akan sharingkan pada saudara. Mulai dari saat itu saudara, saya sharing firman Tuhan selama 15-20 menit setiap hari. Sekarang sudah hari ke 1207. Setiap pagi. Itu berawal dari kasih mula-mula. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari saat itu saya dipercayakan melayani di penjara. Setiap bulan itu ada 2 kali saya harus melayani di sana. Saya juga mendapatkan pelayanan di Nusa Lembongan. Saudara, berawal dari kasih mula-mula. Amin. Mari kita buka di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya ke-5. Tapi kita akan pelajari per ayat supaya kita dalam memahami dan saya percaya kita akan diberkati. Amin. Ya, klik. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Ya, klik. Kira-kira Efesus ada di sini, ya, di arah panah itu. Ya, klik. Ayat 2 perhatikan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Sama-sama 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudara, kita mau lihat keadaan jemaat di Efesus. Ya, klik semua saja. Keadaan jemaat di Efesus, jemaat di sana giat melayani. Jemaat yang tekun. Kalau bicara tekun itu bicara konsisten. Saudara misalnya setiap hari bangun jam 6 pagi. Jam 7 saudara mandi. Jam 8 saudara sarapan, jam 9 saudara pergi kerja. Jam 12 malam saudara tidur, jam 6 saudara bangun, jam 7 saudara sarapan, jam 8 saudara siap-siap, jam 9 saudara pergi kerja. Saudara tidur jam 3 pagi. Jam 3 pagi sama, jam 6 saudara juga bangun, jam 7 saudara siap-siap, sarapan, jam 8 saudara siap-siap, jam 9 saudara pergi kerja.
Saudara, walaupun saudara tidur jam 5 pagi, jam 6 itu saudara akan bangun, saudara akan melakukan rutinitas itu. Itu namanya konsisten. Jadi saudara perhatikan, jemaat yang ada di Efesus ini, mereka sangat konsisten, mereka sangat tekun, mereka sangat giat dalam melayani Tuhan. Mereka juga tidak kompromi dengan jemaat yang mungkin berbuat salah, berbuat dosa dan sebagainya. Mereka langsung tegur. Mereka juga jemaat yang kritis. Saudara perhatikan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Artinya mereka itu kritis. Ketika ada hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan, mereka langsung kritis. Wah, ini nggak benar nih Pak Pendeta. Kayaknya ini sudah melenceng dari kebenaran. Mereka kritis. Kenapa? Karena mereka tahu firman. Klik. Ya. Saudara perhatikan ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara lihat keadaan jemaat di Efesus, mereka jemaat yang tahan banting. Bilang kiri kanan saudara, tahan banting. Amin. Jemaat yang rela berkorban, rela menderita karena Yesus. Mereka juga jemaat yang bersemangat. Engkau tidak mengenal lelah. Mereka jemaat yang betul-betul antusias di dalam pelayanan. Klik. Melihat keadaan di Efesus yang giat, tekun, tidak kompromi, tahan banting, rela berkorban, dan penuh semangat. Sekilas kita melihat jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang ideal. Jemaat yang sempurna. Jemaat yang didambakan oleh semua hamba-hamba Tuhan. Klik. Ayat 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ya, klik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini. Mereka dalam pelayanan sangat giat, sangat tekun, sangat luar biasa. Bersemangat, antusias. Tetapi di ayat 4 ini, Tuhan mencela mereka. Karena mereka meninggalkan kasih mula-mula. Saudara boleh mungkin melayani, tetapi saudara hanya sekedar melayani, tapi saudara kehilangan kasih. Saudara hanya melayani hanya karena ya tugas, karena saya pendeta, saya khotbah, karena saya pengurus makanya saya melayani. Tapi kita kehilangan kasih. Saudara, firman Tuhan ini yang menempeleng saya. Yang mengingatkan saya bahwa tidak ada faedahnya di hadapan Tuhan kalau kita melayani, tapi bukan dasar cinta. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Efesus yang kelihatannya sempurna itu, ternyata mereka melakukan dosa yang besar di mata Tuhan. Yang mereka tutupi dengan kegiatan rohani mereka. Dosa apa yang telah dilakukan jemaat di Efesus? Apakah jemaat di Efesus telah melakukan satu kejahatan? Apakah jemaat di Efesus melakukan korupsi? Atau ada penyimpangan seksual di sana? Tidak, saudara. Lalu kenapa Tuhan mencela mereka? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencela mereka karena mereka kehilangan kasih mula-mula. Saudara melayani, tapi kalau itu bukan dasar cinta kepada Tuhan, seberapa hebat pun, seberapa indah pun, seberapa baik pun, Tuhan akan mencela itu. Kalau bilang mencela berarti menunjuk
dengan penuh amarah. Itu menandakan Tuhan akan menolak kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena mereka melakukan pelayanan tidak seperti waktu pertama kali mereka cinta kepada Tuhan. Klik. Saudara ingat waktu saudara pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan, saya percaya kita semua pernah mengalami itu. Tiba-tiba kita rajin baca firman Tuhan. Pernah mengalami? Amin. Saudara pernah mengalami tiba-tiba saudara rajin berdoa. Saudara pernah mengalami itu? Tiba-tiba saudara rajin beribadah. Padahal masih hari Minggu, saudara sudah di depan pintu situ. Hari Sabtu, tapi saudara sudah ada di situ. Saking semangatnya. Saudara tiba-tiba saudara memang betul-betul rajin melayani. Kalau saudara pernah mengalami itu, itulah kasih mula-mula kita. Tuhan mencela jemaat di Efesus karena mereka kehilangan kasih mula-mula. Dulu kamu begitu rajin berdoa. Sampai 1 jam, sampai doa semalaman. Tapi sekarang baru 5 menit sudah tidur. Betul? Dulu semangat melayani sampai jalan kaki pun gak masalah. Sekarang sudah didapat kendaraan, tetapi sudah mulai Senin Kemis. Sudah tidak seperti yang dulu. Dulu rela berkorban. Kalau ada kegiatan di gereja, wah saya sumbang ini. Sekarang sudah diberkati, tapi tidak lagi seperti yang dulu. Dulu baca Alkitab 1 tahun. 1 Alkitab habis terbaca. Tapi sekarang baca 1 ayat saja, berat rasanya. Kalau saudara mulai kehilangan kasih itu, Tuhan akan mencela saudara. Tuhan melihat atau mengukur waktu pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan. Itu ukuran Tuhan. Saudara, waktu saudara pacaran, masih terbatas saudara. Masih pegang-pegang tangan, betul? Tapi setelah menikah, saudara bisa melakukan hal yang lebih daripada itu. Betul? Kalau dulu saudara pernah jatuh cinta kepada Tuhan, sekarang seharusnya lebih dari itu. Saya saudara yang dikasih Tuhan sampai ekstrim. Baca firman Tuhan, berdoa lebih lagi. Mau kemana Tuhan suruh, saya pergi. Apa yang Tuhan taruh, saya ini hanya hamba. Yang melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, ukurannya. Waktu pertama kita jatuh cinta kepada Tuhan. Kalau sekarang sudah mulai berkurang, Tuhan akan cela saudara. Seharusnya sekarang lebih daripada itu. Kalau dulu mungkin 1 hari 1 pasal, sekarang lebih dari itu. Amin. Klik. Saya mau tanya sama saudara. Masakan siapa yang paling enak? Masakan ibu kita? Atau masakan chef di hotel atau di restoran bintang 5? Saya mau tanya, masakan siapa yang paling enak? Hah? Pertanyaannya Bapak, masakan ibu sama masakan master chef? Saya percaya saudara setuju dengan saya, betul? Masakan paling enak masakan ibu kita. Makanya walaupun kita sudah merantau, pasti kita kangen dengan masakan ibu kita. Padahal bumbunya kurang. Saudara mau hidupin api aja perlu perjuangan. Kalau anak-anak zaman now nggak ngerti yang gini, ya kan? Cuma di masa-masa tahun-tahun 80 masih nih ya. 80-90 saya masih melihat Ela dulu begini dia tuh. Ela tetangga saya di kampung. Jadi belakang rumah saya juga pernah sebelah rumah dengan dia. Jadi kayak adik lah. Saudara, kenapa masakan ibu kita lebih enak dari masakan chef yang terkenal?
Ada yang tahu jawabannya apa? Karena dibuat dengan cinta, betul Bu? Dengan kasih, betul. Karena dibuat dengan rasa cinta, walaupun bumbunya kurang, tapi nikmatnya luar biasa. Biar banyak airnya yang banyak, ya kan? Tapi nikmatnya luar biasa. Karena dibuat dengan rasa cinta. Itu yang Tuhan mau kepada kita. Kita datang beribadah ini bukan karena rutinitas. Tetapi karena cinta kepada Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan lihat. Klik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Efesus, mereka melayani Tuhan tanpa rasa cinta kasih kepada Tuhan. Mereka melakukan itu hanya karena sudah kebiasaan setiap minggu. Terjebak dengan rutinitas. Sehingga mereka melayani tapi tidak ada rasa di sana. Itulah yang Tuhan celah kepada jemaat di Efesus. Mereka melayani Tuhan karena rutinitas, mereka melayani Tuhan karena tugas. Dilihat, oh ya ini tugas saya, aduh padahal saya mau jalan-jalan nih. Padahal saya lagi ada jadwal sama teman-teman arisan dan sebagainya. Mereka melayani hanya karena jadwal. Karena sudah ditugaskan. Mereka melayani dipaksa-paksa. Sehingga Tuhan mencela mereka. Karena tidak melakukan dengan cinta. Klik. Melayani Tuhan tanpa rasa cinta ibarat menikah dengan orang yang tidak kita cintai. Rasanya apa? Sakit. Tapi sudah kadung ini. Tapi di sini gak ada ya. Semuanya menikah karena dasar cinta. Amin. Tapi coba saudara bayangkan, saudara berpasangan dengan orang yang saudara tidak cintai. Saudara hanya berusaha berupaya untuk pura-pura saja. Sakit rasanya. Demikian juga Tuhan. Menyakiti hati Tuhan. Kalau apa? Kita melayani, kita ikut Tuhan, tapi tidak ada dasar cinta. Tidak ada dasar cinta. Klik. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 5. Coba ayat 5, klik. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Bahkan lebih daripada itu. Kalau tidak, Tuhan akan datang mengambil kaki dian. Kaki dian itu ibarat tripod ini. Kalau kaki diannya satu diambil, kira-kira apa yang terjadi dengan tripod ini? Jatuh. Tumbang. Jadi jangan anggap ini masalah kecil. Oh yang penting kan saya tetap melayani Pak Pendeta. Yang penting kan saya tetap datang ke gereja Pak Pendeta. Bukan masalah itu saudara. Ini masalah hati. Ini terhubung dengan Tuhan. Kalau kita datang ke rumah Tuhan, melayani Tuhan, tapi tidak dengan hati, itu menyakiti hati Tuhan. Maka ini kesalahan atau dosa yang fatal, yang serius. Makanya ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus serius dengan Tuhan. Amin.
Saudara, kalau kita mungkin motivasi kita ada yang salah, sekarang waktunya bertobat. Bilang kiri kanan saudara, bertobat. Amin. Saudara ingat, klik. Saudara ingat waktu pertama kali saudara jatuh cinta kepada Tuhan? Tiba-tiba saudara rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ke persekutuan, rajin melayani Tuhan, rela berkorban. Lakukan itu lagi. Amin. Bilang kiri kanan saudara, lakukan itu lagi. Mungkin saat ini rumah tangga saudara, jam doanya sudah nggak ada. Bangun kembali mesbah doamu. Pagi-pagi, awali hari dengan Tuhan. Malam hari, ayo sama-sama. Anak-anak itu kan, mereka belajar itu dari apa yang mereka lihat. Kalau kita hanya suruh, kamu berhenti merokok, tapi orang tua masih merokok, iya kan? Anak itu bukan belajar dari orang tua itu bukan dari verbalnya, tetapi apa yang dia lihat. Jadi, saudara yang sudah berumah tangga, sudah punya anak, ajari anak untuk membangun mesbah. Supaya ketika dia besar, dewasa, dia akan meneruskan kebiasaan itu. Lakukan itu lagi. Amin. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Jadi kita harus merespon kasih Tuhan itu dengan cara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Jangan membuat Tuhan itu bertepuk sebelah tangan, kata Dewa 19. Tuhan sudah mengasihi saudara dengan luar biasa sampai dia datang ke dunia ini, sampai mati buat saudara. Tapi kasih Tuhan itu menjadi sia-sia karena kita tidak merespon kasih Tuhan itu dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita. Saya mau tanya, kalau bicara segenap, secuil, setengah, apa semuanya? Semuanya. Amin. Klik. Matius 22 ayat 37. Kita baca sama-sama. Hukum yang paling utama dan terutama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap. Bukan secuil, bukan setengah, tetapi semua. Matius 10 ayat 37 sampai 39 berkata begini, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita menjadi anak yang durhaka. Oh, kalau begitu kita tidak mengasihi orang tua kita. Bukan itu. Tuhan Yesus mau kita mengasihi Tuhan lebih daripada orang yang kita kasihi. Lebih daripada orang yang kita cintai. Tuhan itu kan Allah yang cemburu. Kalau kita tidak beribadah, tidak melayani cuma gara-gara orang yang kita kasih, orang yang kita cintai, Tuhan itu cemburu. Nanti Tuhan ambil ya. Kalau saudara lebih cinta pekerjaan saudara, usaha saudara, karir saudara, lama-lama Tuhan ambil itu. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Lebih dari apa yang kita miliki. Lebih daripada orang-orang yang kita kasih dan cintai. Tuhan harus yang nomor satu. Tuhan harus yang kita prioritaskan dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, pertanyaannya, apa yang kita dapatkan? Klik.
Kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang kita dapatkan? Saudara pernah ke Candi Prambanan ya? Candi Prambanan ini kan salah satu bukti sama Taj Mahal, pemberian kepada orang yang dia cintai sebagai satu syarat. Ya kan? Walaupun memang Nyi Roro Jonggrang tidak merespon cinta dari Bondowoso itu. Tapi setidaknya saudara melihat bukti cinta ada. Artinya kalau kita merespon cinta kita kepada Tuhan, apa yang saudara minta, Tuhan berikan. Amin. Satu kali, misalnya, contoh, Mas Angga main ke rumah saya. Mas Angga main ke rumah saya sama Ella. Main, Mas Angga, wah jauh-jauh dari negara ini datang ke Dalung. Ya duduk dulu. Asik ngobrol, saya lupa kasih kopi, kasih jajan. Saya main kode aja sama istri. Ma, sambil kedip mata, tek, iya kan? Sambil kedip mata, 5 menit kemudian istri saya bawa kopi, bawa jajan, iya kan? Ini Mas Angga sama Ella. Besoknya lagi, Mas Angga masih di Denpasar, dia mampir lagi. Kebetulan saya nggak ada. Mas Angga sudah ngobrol lama, tapi kok nggak keluar-keluar kopi, nggak keluar jajan. Mas Angga ingat, kemarin Pak Pendeta panggil Ibu Gembala, cuma panggil Ma, sambil kedip mata, datang kopi, datang jajan. Dipraktek nih. Istri saya ada, Mas Angga bilang gini, Ma, sambil kedip mata. Saya mau tanya, kira-kira apa yang akan terjadi? Betul. Kalau Mas Angga nggak ditampar, itu mujizat. Iya kan? Saudara, kenapa Mas Angga tidak mendapatkan seperti apa yang saya lakukan sehari sebelumnya? Padahal nada panggilannya dan mungkin bahasa tubuhnya itu sama. Ma, sambil kedip mata, datang kopi, datang jajan. Di sana kita belajar bahwa orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita kasih cinta itu punya kode. Bapak Ibu punya kode kan? Punya. Yang bisa diketahui hanya orang-orang yang punya hubungan dekat. Ya kan? Pak Pendeta di sini cuma lihat begini sama pengerja, pengerja udah tahu. Padahal belum ngomong. Tapi udah tahu, ini ada yang kotor ini, yes, sapu, bersihkan. Baru tunjuk begini, ini soundnya belum hidup, ya kan? Bahasa-bahasa tubuh yang hanya diketahui oleh orang-orang yang terdekat. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, merespon cinta kepada Tuhan, saudara hanya main mata sama Tuhan, Tuhan tahu apa yang saudara inginkan. Tuhan kasih, nih. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita hanya main kode, main mata saja, saudara. Amin. Kode-kode itu tadi saya katakan, hanya dimengerti oleh orang-orang yang punya hubungan spesial. Kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang kita dapatkan? Apa yang saudara butuhkan, Tuhan berikan. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, klik. Kembalilah mengasihi Tuhan seperti waktu pertama kali saudara jatuh cinta kepada Tuhan. Klik. Saudara, kalau saudara waktu pertama kali jatuh cinta kan begitu ya. Tahan matanya. Bertemu, nggak sadar saudara. Sudah jam 3 pagi. Ya kan? Saudara baru jadian dengan pasangan saudara. Terus janjian nanti malam minggu depan, tanggal 16,
saudara janjian. Saya mau tanya sama saudara. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu itu saudara rasanya gimana? Nggak sabaran, betul? Nggak sabaran pastinya. Hari yang saudara tunggu-tunggu, saudara sudah, wah ini pertama ngedate ini. Ya kan? Wah harus siapkan baju, wah ini kurang pas nih, beli baru. Supaya kelihatan ganteng, kelihatan cantik, ya kan? Wah pakai parfum sana sini, karena mau ketemu dengan jantung hati pertama kali. Dan ketika saudara bertemu, apa yang saudara lakukan? Wah matanya saudara, 100 watt. Ngobrol. Betul? Saudara yang dikasih Tuhan, tanda-tanda orang yang sedang jatuh cinta itu, saya janjian jam 7, dia datang jam berapa kira-kira? Jam 8? Jam 6 dia sudah datang. Kalau perlu jam 5 itu dia sudah survei tempat itu. Oh, iya kan? Wah ini bagus nih. Jam 6 dia sudah ada di situ, dia tunggu. Kalau dia janjian jam 7, jam 8 dia datang, berarti dia jam 7 juga ada janjian dengan orang lain. Berarti ini nggak benar ini. Iya kan? Saudara pasti saudara sudah sangat merindukan untuk waktu untuk bertemu dengan kekasih hati saudara itu. Sama seperti pas buka gereja tadi, wah semua sangat rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Saya melihat di sini orang-orang yang cinta Tuhan. Amin. Kalau saudara sudah datang terlambat, kelihatan orang yang cinta Tuhan itu dia datang duluan. Kalau dia sudah datang terlambat, nah ini harus diubah lagi motivasinya. Harus semangat. Minggu depan datang lebih awal. Kalau perlu belum dibuka sudah datang. Saudara yang dikasih Tuhan, klik 1 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 3. Di sana berbicara tentang sekalipun kita memiliki kasih, kalau kita sekalipun kita bisa berkata-kata bahasa manusia, bahasa malaikat, kalau kita tidak ada kasih, nggak ada gunanya. Kalau kita bilang kasih itu kan salib, saudara. Vertikal ini, garis vertikal ini hubungan kita dengan Tuhan. Kalau saudara hanya fokus kepada Tuhan, tetapi sesama kiri kanan saudara tidak memiliki hubungan yang baik, itu bukan salib. Itu tiang bendera. Kalau saudara hanya baik dengan hubungan kiri kanan saudara dengan tetangga, kerabat, sahabat saudara, tetapi saudara tidak ada hubungan dengan Tuhan, yang penting Pak Pendeta, saya hidup baik. Di gereja banyak orang munafik Pak Pendeta. Tapi di sini nggak ada, di pasar banyak. Saudara yang dikasih Tuhan, makanya saya nggak mau ke gereja Pak Pendeta. Lebih baik kan saya baik dengan semua orang. Saudara itu juga salah. Itu bukan salib, tapi pagar. Iya kan? Yang benar adalah hubungan kita dengan Tuhan baik, kita aplikasikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya setiap hari, tadi saya katakan setiap hari menyampaikan firman, secara otomatis setiap hari saya harus tambah cinta sama pasangan saya, sama istri saya. Buat apa kita melayani, tapi kita kasar dengan pasangan kita. Selama 1207 hari, saya tidak pernah berantem lagi sama istri saya. Kayak orang pacaran, saudara. Benar. Kayak orang betul-betul seperti anak-anak remaja. Buat apa saya menyampaikan kasih-kasih, tetapi ternyata saya di rumah munafik. Kalau kita tambah hari tambah cinta Tuhan, tambah dekat dengan Tuhan, pasanganmu akan merasakan kasih itu dalam hidup. Kalau tidak, saudara hanya menjadi orang munafik. Saudara yang dikasih Tuhan,
Klik. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 itu, ayat 1 itu bicara orang pintar. Dia bisa punya banyak bahasa, ini menandakan akademiknya bagus, cerdas. Ayat 2 di sana, dia memiliki banyak karunia, bisa memindahkan gunung. Tapi kalau dia tidak punya kasih, tidak ada gunanya. Di ayat 3 di sana, dia sosial. Bahkan memberikan hidupnya untuk mati dibakar. Tapi kalau tidak ada kasih, nggak ada gunanya. Kalau bicara nggak ada gunanya, itu bicara sampah di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, klik. Ya. Kembalilah mengasihi Tuhan dengan dasar cinta kepada Tuhan. Seperti waktu pertama kali, saudara dan saya jatuh cinta kepada Tuhan. Sebelum semua dikatakan terlambat. Kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Karena ukuran Tuhan, Tuhan melihat itu apa yang kita lakukan pertama itu. Kalau ukuran pertama saudara itu begitu bersemangat, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, sekarang itu harusnya lebih daripada itu. Klik. Klik. Ya. Saudara ingat, ini yang ketiga kali. Saya ingatkan saudara, saudara ingat waktu pertama kali saudara jatuh cinta kepada Tuhan? Saudara rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin ke persekutuan, rajin melayani, rela berkorban. Lakukan itu lagi dalam hidup saudara sekarang ini. Klik terakhir. Dengan kembali kepada kasih mula-mula, maka pelayanan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kembali kepada kasih mula-mula, kehidupan kita akan semakin berdampak. Dengan kembali kepada kasih mula-mula, kita semakin dipakai Tuhan, kita semakin diurapi, semakin diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bilang kiri kanan saudara, kembali ke kasih-Mu mula-mula. Mari pemain musik semua, kita menyanyikan Aku Mengasihi Engkau Yesus. Biarlah pujian ini, singer minta tolong. Kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita mau katakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Minta bantu suara. Mari semua bangkit berdiri. Mari kita melihat diri kita kembali. Mungkin selama ini kita sudah meninggalkan kasih mula-mula. Kita mungkin sudah terjebak dalam rutinitas kita. Sehingga kita melakukan segala sesuatu hanya sebagai rutinitas. Tapi malam hari ini Tuhan menegur kita semua untuk kembali melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Lakukan dengan dasar cinta kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Segenap jiwa. Sekali lagi, lebih sungguh lagi katakan, Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Biar ini menjadi komitmen kita kembali di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Saya minta Bapak Gembala untuk mau berdoa. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Benar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah menyembah-Mu, kami sudah memuji-Mu. Dan kami sudah memuliakan-Mu. Dan kami mengucap syukur ya Bapa. Jika pada saat malam hari ini kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Samuel Mawuntu. Tuhan Yesus berkati beliau. Berkati dia Tuhan, terima dalam pelayanannya, keluarganya, istrinya, semua anak-anaknya. Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami percaya bahwa sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa firman yang sudah mengingatkan kami bahwa kami akan senantiasa mempertahankan kasih mula-mula kami. Bahkan kami boleh menambah dan lebih-lebih dalam kehidupan kami untuk senantiasa lebih mengasihi Engkau, lebih melayani Engkau, lebih dekat dengan Engkau. Karena kami, bila kami merasa jauh dari Engkau, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, firman Tuhan yang sudah menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.
Sekali lagi terima kasih kepada hambanya yang sudah melayani di tempat ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan kita akan memberikan persembahan yang kedua kepada yang bertugas. Kami persilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan sudah perlihatkan, demonstrasikan, dan tunjukkan dalam kehidupan kami. Hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan setelah sekian lamanya kami ibadah online. Hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk kembali kami bertatap muka. Kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, untuk segala kebaikan yang Tuhan beri. Kami mengucap terima kasih Tuhan untuk ibadah malam-malam hari ini. Untuk firman Tuhan yang sudah menguatkan kami, mengingatkan kami untuk kembali berkasih kami semua. Yang mula-mula Tuhan, ajarkan kami mulai melangkah dalam hal yang paling sederhana kami Tuhan. Mulai berdoa kembali, membaca firman Tuhan kembali, mulai rajin kembali beribadah, mulai rajin memberi, dan mulai kami memberikan hati kami yang lebih lagi untuk Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Urapi hamba-Mu, Pendeta Samuel yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai beliau urapi lebih lagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi Tuhan. Urapi dengan mujizat dan tanda-tanda menyertai pelayanan beliau Tuhan. Sehingga lewat kehidupan anak-Mu ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, sebentar umat akan beri persembahan. Tuhan pilih dari tempat yang maha tinggi dan Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Sementara persembahan dijalankan, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami mengucap terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Samuel. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu semuanya, karena sudah lama tidak datang. Ya, ya. Mengucap syukur ya, cukup banyak sekali yang datang ya. Dan kita berdoa terus supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa ibadah tatap muka. Bukan cuma hari Minggu saja, tapi hari Rabu, Jumat kita juga bisa beribadah bersama-sama. Selanjutnya akan saya sampaikan beberapa pengumuman. Family Altar pada minggu ini tetap diadakan di hari Selasa ya. Karena hari Kamis ya. Hari Kamis itu ada pertemuan MPUK di gereja kita. Jemaat memang tidak diundang, tapi beberapa mungkin yang mau hadir bisa ya. Jadi pertemuan MPUK dari Denpasar ya, bersama dengan Jembrana ya. Sehingga kalau nanti mepet Rabu, Kamisnya Taci harus masak lagi, kasihan. Ya, tidak ada yang bantu kan. Paling tidak teman-teman harus bantu dalam doa supaya kuat. Jadi minggu ini FA-nya tetap hari Selasa. Ya ingat ya, Selasa 7:30 di gereja. Kemudian setiap hari Jumat ada doa malam seperti biasa. Hari Sabtu ibadah kaum muda sudah ada apa belum? Belum. Kak Ella bilang belum ya. Jadi sementara ibadah youth belum diadakan. Latihan musik hari Sabtu pukul 7:30 di gereja, malam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 6 sore di gereja. Selama pandemi ibadah sekolah Minggu sementara ditiadakan. Ya, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita mau sama-sama berdiri. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari kita mau angkat tangan, mau katakan Tuhan Yesus,
sebaik. Engkau kemuliaan. Mari puji Dia dengan segala rohmu. Mutiara hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami sembah. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi penyembahan dan pujian, setelah kami sudah memuliakan nama-Mu. Dan istimewa Tuhan, kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau pakai lebih-lebih lagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Samuel Mawuntu. Dan kami percaya Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan keluarga ini. Kau pimpin setiap pelayanan, dimanapun beliau melayani. Dan sebentar beliau akan pulang ke Denpasar. Sepanjang perjalanan, kami serahkan di tangan Tuhan dan kami percaya Engkau menyertai sepanjang perjalanan, membentengi sepanjang perjalanan, hingga sampai di tempat tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, kami masih berdoa buat bangsa dan negara pada saat ini ya Bapak. Kami masih tetap menyerahkan bangsa kami. Kami masih tetap menyerahkan negara kami Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, Bapak Kapolri kami, Bapak Panglima TNI kami. Semuanya kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Engkau tetap memakai beliau-beliau ini. Engkau tetap memberkati beliau-beliau ini. Dengan segala kebijaksanaan memimpin bangsa kami. Teristimewa Engkau berkati Bapak Presiden kami ya Bapak. Berkati kesehatan. Berkati apa yang dikerjakannya. Kami percaya Engkau senantiasa memelihara Bapak Presiden kami untuk memimpin kami bangsa Indonesia menuju bangsa yang lebih maju lagi. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat kota di mana kami berada, kota Kabupaten Jembrana. Berkati pula Bapak Bupati kami, Wakil Bupati kami, serta jajaran pemerintah kota kabupaten yang tertinggi sampai yang terendah. Kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya bahwa kesejahteraan kota di mana kami berada ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, kami menyerahkan kota kami menyerahkan kota Kabupaten Jembrana kami. Engkau berkati keamanannya, Engkau berkati perekonomiannya, Engkau berkati tanah dan airnya, sehingga perekonomian yang
ada di kota kami, Kabupaten Jembrana, bisa pulih kembali. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita angkat tangan siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati buah kandunganmu, tempat bakulmu, dan tempat adonanmu. Diberkati usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha peternakanmu, usaha perkebunanmu, rumah makanmu, usaha rumah kos-kosanmu, usaha salon kecantikanmu, usaha budidaya tambakmu, kesehatanmu dan pendidikanmu. Saudaraku, Tuhan menginginkan engkau tetap menjadi kepala, bukan ekor. Dan kau tetap naik, tidak akan pernah turun. Saudaraku, mari kita pulang. Membawa segala kemenangan, damai, sejahtera. Dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin. Selamat malam saudara. Sampai ketemu minggu depan.